bisa kita mulai. Ustadz Ilham, Ustadz Ari. Halo, Ustadz Ilham, Ustadz Ari. Ya, monggo. Jadi, Ustadz Rizky. jadi mulai ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa ketemu lagi ya dalam nuansa Ramadan. Tentunya anak-anak semuanya pada hari ini dan selama beberapa hari ke depan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, hari ini Ustadz Rizky dan juga Ustadz Nuki ya, anak-anak mungkin ada yang belum kenal dengan Ustadz Nuki ya. Jadi Ustadz Nuki ini adalah juga ustadz atau pelatih guru ekskul futsal di sekolah kita ya, karena memang musimnya pandemi corona, jadi ekskul futsalnya untuk sementara diliburkan dulu. Nah, oke, hari ini Ustadz Rizky dan Ustadz Nuki kita akan bersama-sama berolahraga. Tidak hanya berolahraga, tapi kita nanti juga akan membahas mengenai apa saja yang bisa dikonsumsi saat kalian melangsungkan puasa Ramadan ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Anak-anak hari ini sudah masih puasa semua kan ya? Masih semangat kan puasanya? Semangat dong, mana suaranya? Halo, suaranya kok nggak ada? Masih puasa semua kan? Puasa. Ya, puasa, alhamdulillah. Yang belum terbiasa puasa maghrib, boleh berlatih, boleh latihan puasa zuhur ya, puasa beduk. Ya, tapi yang sudah terbiasa dengan puasa maghrib, wajib ya hukumnya ya. Sudah kira-kira kelas 2, kelas 3 sudah wajib puasa maghrib ya, Ustadz Nuki ya. Nah, nanti Ustadz Rizky dan Ustadz Nuki akan menjelaskan ya makanan apa saja yang cocok dikonsumsi saat kalian berbuka. Ya, apakah itu es cendol, apakah itu es teh, ya, apakah itu es campur. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Nah, oke, anak-anak. Yang pertama, ya, perintah berpuasa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, dimana yang artinya adalah Suaranya kecil, yang dipanggil. Us. Oh, suaranya kecil. Oke, saya kencengkan ya, saya keraskan. Halo, sudah jelas suaranya? Halo, anak-anak sudah jelas? Jelas ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada gangguan, mungkin terkendala koneksi. Kenapa? Suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang keras. Oke. Oke, Ustadz Rizky pakai ini dulu. Gambarnya juga nggak ada, Ustaz. Ya, sabar dulu. Ini masih Ya. atur suaranya. Oh, fokusnya. Halo tes. Ada suaranya ya, jelas ya? Jelas. Nah, Oke, alhamdulillah. Jelas. Ya, Ustadz Rizky lanjutkan. Jelas. Ya, Ustadz Rizky lanjutkan. Perintah berpuasa ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, Ustadz langsung bacakan artinya. Yang dipanggil di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi anak-anak sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, kita diwajibkan untuk wajib ya, perintahnya ya, bukan sunnah ya, wajib. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan berarti berdosa. Nah, kita diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, puasa ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap produktif, untuk kita tetap berolahraga. Ya. Tetapi anak-anak ketika berpuasa juga harus meminimalisir konsumsi yang biasanya anak-anak suka makannya banyak,
sekarang harus menahan lapar ya, dari mulai azan subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib ya. Nah, apa saja Ustadz yang dikonsumsi? Yang pertama yang dikonsumsi ketika kalian berpuasa, kalian harus mengatur pola minum kalian ya. Seperti yang kita ketahui, kita wajib mengkonsumsi air minum 8 gelas satu hari. Nah, kok banyak Ustadz? Ya memang seperti itu, karena agar tubuhnya tidak dehidrasi. Ya, karena sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Ya. Nah, 8 gelas tadi bisa dibagi. Yang pertama, ya ini perlu dicatat ya. Kalau mau ditulis silakan ditulis. Ya, diingat-ingat. 8 gelas sehari untuk asupan tubuh anak-anak. 2 gelas yang pertama, ya, 2 gelas yang pertama bisa kalian konsumsi saat kalian berbuka puasa. Nah, saat berbuka puasa, kalian tidak boleh langsung makan gorengan. Ya, jangan langsung makan nasi. Ya, jangan langsung makan es campur. Wah, itu Ya. enak-enak itu tadi. Memang enak Ustadz. Tapi kita kan di sini mengutamakan kesehatan dan kondisi tubuh anak-anak. Iya, betul tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 gelas yang tadi bisa kalian konsumsi saat kalian berbuka puasa. Nah, kemarin sudah diajari doa berbuka puasa dengan Ustazah Elif. Ya. Yang pertama kalian baca basmalah dulu. Setelah itu minum 1 gelas dulu. Setelah kalian minum 1 gelas, kalian bisa mengkonsumsi kurma. Ya, boleh 3 kurma, boleh 5 kurma, boleh 7 kurma. Setelah makan kurma, minum yang kedua. Setelah itu makan. Nah, setelah itu sholat dulu. Sholat maghrib dulu, Ustaz. Iya, benar sekali. Kita sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, baru anak-anak boleh makan. Sama kayak halnya olahraga, ada pemanasannya dulu. Nah, Ya, otomatis benar sekali. buka juga ada pemanasannya dulu, yaitu minum air putih dan makanan yang ringan seperti kurma tadi. Nah, ya. Kalau di olahraga ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Kalau di puasa kalian harus pemanasan dulu, minum air dulu, makan kurma yang ringan-ringan. Baru kita sholat maghrib. Ya, setelah sholat baru anak-anak boleh makan besar. Kenapa? Ada pertanyaan apa tadi? Halo? Apa? Tadi Kurang Rizky. jelas. Ya, halo anak-anak. Kenapa? Oke, suaranya kurang jelas ya. Ustaz Rizky jelas suaranya. Coba diulangi yang mau tanya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, saat kalian setelah sholat maghrib tadi, anak-anak bisa konsumsi makan makanan, ya, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, Rizky dengar ada mau yoga. Iya, kita mau yoga memang. Iya, oke. Nah, yoga itu juga bermanfaat untuk tubuh. Ya. Jadi tapi nanti kita olahraganya yang ringan-ringan saja. Ya. Oke. Jadi ketika berpuasa itu hanya membutuhkan olahraga yang ringan, bukan yang berat. Kalau yang berat malah memberatkan kita. Padahal kita cuma butuh olahraga yang ringan karena ketika meskipun berpuasa tetap harus menjaga kebugaran jasmani. Nah, oke ya. Lalu 4 gelas yang kedua. Tadi kan sudah 2 gelas yang pertama. 4 gelas yang kedua adalah saat malam hari. Setelah kalian setelah sholat taraweh. Nah, itu harus minum 4 gelas sebelum tidur ya. Wajib itu. Nanti yang 2 terakhir anak-anak bisa konsumsi saat kalian sahur. Nah, jadi pas 8 gelas sehari. Oke ya. Nah, Ustaz Rizky akan memperkenalkan dulu alat-alat dalam kita jika ingin olahraga ya. Bisa kita amati di sebelah kiri Ustaz Rizky ini ada yang namanya matras.
Ya, jadi kalian ketika ada soal PJOK, nah matras itu bentuknya seperti ada juga yang tebel kayak kasur ya, kayak tempat tidur ada. Yang biasanya kalian pakai untuk olahraga apa itu namanya? Senam lantai atau melakukan roll depan juga bisa. Nah, ini matras. Sob Rizky sengaja bawa matras supaya kalian tahu. Matras itu gimana sih? Ya, jadi ini penampakan matras. Lalu ada juga kun. Nah, ini kun atau marker ya, atau nah ini. Kalau di rumah kalian enggak punya ini, boleh pakai botol aqua. Ya, sudah Ustaz Rizky jelaskan. Nah, nanti akan dipraktekkan oleh Ustaz Nuki gerakan pemanasan saat kalian menjalankan puasa. Tapi syaratnya yang lain juga harus bergerak nanti. Ya, juga harus bergerak. Ustaz Rizky lihat dari sini. Mas Musa, kelihatan semua ini ya. Mas Fikar, Mas Faiz. Nanti bisa ikut bergerak dengan Ustadz Nuki. Oke ya, sekarang Ustadz Rizky serahkan ke Ustadz Nuki. Terima kasih anak-anak. Silakan Ustadz Nuki. Oke, sudah siap semua ya? Kita melakukan aktivitas olahraga di bulan puasa ini. Oke, melakukan aktivitas bulan puasa itu bisa dilakukan sebelum maghrib, ya, sebelum buka. Sekitar jam 4 sampai setengah 5 atau bisa sampai jam 5. Yang penting jangan lupa bersiap-siap untuk berbuka. Selain itu bisa dilakukan di waktu kapan? Nah, sebelum maghrib boleh atau sebelum sahur. Ya, sebelum sahur. Jadi sebelum sahur kita bangun lebih pagi sekitar jam 3. Olahraga sebentar, sekitar 5 menit atau 10 menit, kita melakukan aktivitas olahraga, kemudian lanjut sahur. Nah, di waktu-waktu itu kalian bisa melakukan aktivitas ringan. Yang penting apa? Tubuh bisa gerak. Nggak harus di luar lapangan atau di tempat yang jauh. Kalian bisa melakukannya di sekitar rumah aja. Cari tempat-tempat yang bisa digunakan atau benda-benda yang bisa digunakan untuk aktivitas. Nah, sekarang Ustadz Nuki mau mencontohkan salah satu aktivitas hari ini untuk melakukan kebugaran jasmani. Oke, ya. Sekarang kita melakukan pemanasan dulu. Ya, pemanasan dulu dari ujung kepala sampai kaki. Ya, diikutin semuanya ya. Oke, yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hitungannya 1 kali 8 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, langsung kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang kiri gantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya, kepala sudah cukup. Oke, sekarang bagian tangan ke depan. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, geser ke samping kanan. Nah, ya, buat pelenturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, geser kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke bawah, tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Setelah tangan apa? Bagian kaki. Ya, kakinya diangkat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke samping. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, geser samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang sekarang kaki kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Cukup pemanasannya cuma itu aja. Itu termasuk pemanasan statis. Ya, pemanasan statis. Sekarang kita lanjut ke pemanasan dinamis, ya. Lebih bergerak. Melakukan jumping jack. Ya, jumping jack untuk melatih otot kaki. Ya. Kita koordinasi juga. Tangan ikut nih, tangannya ke atas. Buka kaki lebar sambil melakukan lompat. Oke, contoh ya. 1, tutup. 2, tutup. Nah, seperti itu. Melakukannya 10 kali. Oke ya, kita bareng-bareng. Oke, kita sama Ustadz Rizky ya, dan Ustadz Nuki. Oke, siap semua? Oke, hitungan ketiga, mulai. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang gerakannya lebih cepat, ya, lebih cepat, ya. Oke, langsung ya, hitungannya lebih cepat lagi. Oke, siap. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, atur nafas dulu. Ya, atur nafas dulu. Ya. Oke. 30 detik atur nafas, enggak apa-apa. Ya dulu. Oke. Tarik nafas dari Sampai hidung. semuanya udah Keluarkan dari mulut. ringan. Terus kita lanjut lagi. Oke, atur nafas. Relax ya. Oke. Oke, siap lanjut ya. Oke, sekarang kita akan melakukan jump twist. Jump twist itu gimana? Koordinasi tangan ya. Koordinasi tangan dan kaki. Misalnya tangan kirinya tangannya ke kiri, kakinya serong ke kanan lawan arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Kita akan melakukannya pelan-pelan dulu. 8 kali. Ya, kebalikannya ya. Perhatikan. Yuk, bareng-bareng. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang lebih cepat lagi. Ya, ayo diikuti ya. Lebih cepat lagi. Diikuti. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tarik nafas dulu. Tuh, atur nafas lagi. Atur lagi nafasnya. Ya, atur nafas lagi. Buang, Im. Oke. Diatur nafasnya. Istirahat dulu 30 detik. Habis itu kita lanjut lagi. Ya, tadi jump twist itu apa? Untuk melatih otot kaki dan koordinasi juga. Ya, antara tangan dan kaki. Ya. Oke. Habis ini kita akan melakukan apa? Gerakan
lari, maju dan mundur. Untuk apa? Untuk kelincahan. Ya, untuk kelincahan. Dan untuk kekuatan otot kaki juga. Tahu rokok. Ayo minum susu tok, yo Teh. Mama bilang gitu. Oke, bisa kita amati ya. Sekarang kita akan melakukan gerakan jogging maju sama mundur. Ya, jogging itu lari kecil ya. Nah, yang di rumah tempatnya tidak seberapa besar, boleh menyesuaikan dengan tempat yang ada. Oke, kita mulai satu ya. Ya, jaraknya boleh 3 meter atau 3 jangka kalian. Ya, jangka kaki boleh. Oke, yuk kita jogging ke depan dulu pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, jogging dulu. Mundur pelan-pelan. Menyesuaikan tempat. Lagi. Mundur lagi. Oke. Ayo anak-anak di rumah bisa mengikuti juga ya. Sekarang semuanya. Gila, pokoknya orang karpet. Kita sudah melakukan apa? Begitu. Sekarang lebih cepat lagi, lebih aktif lagi. Ya, lebih aktif lagi. Ngerno iki apa? Lakukan dengan baik semuanya. Oke, yuk. Dari sana iku lho Mir. Ya, 1, 2, 3. Saya nambung di sini aja yo. Mundur. Ayo yang lain juga ikut. Mas Musa. Ya, sampai bisa dilakukan 8 kali. Kayak gini lari-lari. Ini buat ayam. 5. 6. Kamu lo udah tidur, masa kurang? 7. Aku tidur terganggu. Koneksi. 8. Oke, jalan sambil tarik nafas. Atur nafasnya. Tarik Jalan. nafas. Ayo yang lain juga ikut ya di rumah ya. Menyesuaikan dengan tempat yang ada di rumah. Oke, tadi apa? Lari, Ayo. maju, mundur. Ya, sekarang selanjutnya apa? Set step. Set step itu apa? Gerakan menyamping. Gunanya apa? Untuk Menyamping sudah cukup. melatih kelincahan. Nah, di sini ada marker ataupun jaraknya bisa 5 meter atau 4 meter. Nggak usah jauh-jauh, secukup ruangannya aja. Berapa meter ini? Ini cuma 1 meter. Secukupnya aja. nggak Boleh apa-apa, 1 nggak? meter ya. Tidak perlu lebar-lebar. Tidak perlu jauh-jauh. Menyesuaikan dengan tempat yang ada di rumah. Oke, Halo? gerakan bisa dari tengah. Gerakan bisa dari tengah. Lakukannya dari kanan dulu, kemudian ke kiri. Nah, contoh Ustadz Nuki, pelan-pelan dulu. Geser. Pegang. Geser lagi. Pegang. Oh iya iya. Ya, dilakukannya 8 kali juga. Oke, kita bersama-sama ya, makanya ya. Siap ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Mendingan kayak gini kan? 1, Nah, kayak Ibrahim dulu ya. 2, 3, Saling mengambil. 4, Taruh. 5, 6, Ada 8. Ayo waktunya 7, 8. Oke, cukup. Cukup. Kemudian langsung rest, istirahat 30 detik, atur nafasnya. Oke. Terus sampai Itu tadi merupakan salah satu aktivitas kebugaran jasmani ketika di bulan puasa, bisa dilakukan di bulan puasa dengan ringan ya, olahraganya yang ringan. Jangan terlalu berat. Yang terlalu berat itu gimana? masih 16 5. Seperti sepak bola atau kan gerakan yang lebih berat pokoknya. Nah, itu mending dihindari. Lebih baik ketika bulan puasa yang ringan-ringan saja. Hati-hati. Setelah aktivitas semuanya ini, kalian bisa melakukan pendinginan. Pendinginan. Karena ketika ada pemanasan harus ada pendinginan. Pendinginnya bagaimana?
bisa kalian melakukan gerakan aerobik. Gerakan aerobik itu gimana? Jogging. Ya, jogging ringan aja, nggak usah cepet-cepet. Sambil apa? Ngatur nafas. Yang penting kalian apa? Keluar keringat. Ya, menjaga kesehatan agar tidak ya anggota tubuhnya tidak pasif, tetap aktif. Oke, gerakan ringan bisa dilakukan jogging. Kamu yang tahu. Ringan aja, santai aja. Yang penting gerakannya santai. Nah, jadi ringan-ringan dulu ya. Di sekitaran rumah juga boleh. Tidak perlu keburu-buru kalau berlari. Ya, bisa dilakukan di halaman rumah atau di kompleks rumah. Nggak usah terlalu jauh-jauh dan cepat-cepat. Setelah bisa melakukan jogging, bisa jalan kaki selanjutnya. Jalan kaki sampai menuju rumah bisa sambil mengatur nafas karena udah beraktivitas. Nafas sudah normal lagi, udah dingin, udah tenang, udah rileks, baru kita siap-siap untuk berbuka. Nah, bisa dijelaskan sama Ustadz sama gerakan. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anak, ketika kalian berpuasa, cukup melakukan olahraga selama 30 menit saja. Ya, untuk mengatur kondisi tubuh kalian supaya tidak mudah lemes. Ya. Ustaz, sahurku mie goreng, Indomie instan. Nah, itu wajib dihindari. Ya, diusahakan tidak boleh sahur dengan mie instan. Tahu nggak tahu? Ya. Tahu. Nah, siapa yang biasanya di rumah kebiasaan makan mie instan, coba sekarang dikurangi. Ya, belajar mengurangi makan mie instan. Ya. Oke, pinter ya, pernah pinter. Ya. Nih, ada yang mau tanya nggak ke Ustadz Rizky? Ustadz Rizky, gimana caranya biar makanannya itu bagus ketika konsumsi di bulan puasa? Biar tetap sehat gizinya gimana? Apa aja? Ayo. Oke, Satnuki. Nah, Ustadz Rizky akan menjelaskan ya. Untuk konsumsi yang bisa kalian konsumsi di rumah selama bulan puasa, ya, yang pertama kalian harus banyak mengkonsumsi protein. Ya, protein itu apa aja, Ustadz? Ada pada ikan, ada pada daging, ada pada telur. Nah, itu protein. Ya, untuk karbohidratnya jangan terlalu banyak-banyak. Biasanya itu terdapat pada nasi. Ya, nasi putihnya banyak. Ustadz, aku habis puasa lama seharian. Aku pengen balas dendam. Wis tak makan sing kenyang. Wis biar aku nggak lapar lagi. Itu salah. Ya, itu kebiasaan yang salah. Jadi anak-anak, kalian ketika berbuka puasa tidak boleh makan secara berlebihan. Ya, makannya harus teratur. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu balas dendam. Ya, kasihan sama ususnya nanti. Habis istirahat, ya, puasa, terus pas malam kalian makannya banyak, balas dendam. Kasihan sama ususnya. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, jadi yang tadi, yang pertama protein, ya, terdapat pada daging, ada pada ayam atau daging ikan, ya, ada pada telur, ya. Terus kalian juga bisa mengkonsumsi kacang almond kalau ada kacang almond di rumah, ya. Yang pengen minum vitamin juga boleh, ya, vitamin C contohnya, ya, itu enggak apa-apa. Perbanyak minum air putih tadi. Jangan dibiasakan minum es. Ya, biasanya aku pengen yang seger-seger Ustadz. Pengen minum es teh, pengen minum es teler, ya, pengen minum es campur. Oh yeah. Kalau bisa dikurangi, ya, minum air putih saja. Kalian masih ada masa pertumbuhan ya, masih usia dini, jadi sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Ya, kemudian kalau bisa ketika sahur menu makanannya yang sayur-sayuran, ya. Biar apa? Biar kalian ketika melakukan aktivitas puasa, ketika menahan lapar lebih kuat, ya.
ketika kalian melakukan aktivitas olahraga juga, kalian lebih tenaganya lebih ada, ya lebih siap lagi. Kalau kalian makan mie doang ketika sahur, nanti ketika ada aktivitas, pengen aktivitas, udah, aduh, banyak ngeluhnya, banyak malesnya. Nah, ya. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas harus juga ditunjang dengan gizi dan protein yang bagus. Nah, Oke, Ustadz Uki, Ustadz Rizky punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan apa 1 ya? Oke, 1 aja, jangan banyak-banyak. Oke, Ustadz Rizky ada 1 pertanyaan. Hadiahnya adalah stiker. Ya, bisa kalian lihat di kamera. Stiker sekolah karakter. Ya, bisa kalian amati ya. Nah, 1 pertanyaan, nanti jawabnya silakan di komentar YouTube. Ya. Jawaban yang paling benar, yang paling cepat, 3 ya. Ustadz Rizky ambil 3 ya. Ustadz Rizky ambil 3, jawaban yang paling tepat, yang paling cepat. Nanti akan mendapatkan stiker ini, bisa diambil ketika pengambilan modul. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, awas. Pertanyaannya adalah, silakan kalian jelaskan urutan dan nama gerakan yang tadi sudah Ustadz Nuki jelaskan. Nah, setelah Zoom ini berakhir, dengarkan dulu ya, jangan buru-buru ngetik dulu. Setelah Zoom ini berakhir, bisa ditulis di YouTube. di komentar ya, di komentar YouTube. Sama di like dulu. Benar. Kemudian Subscribe, jangan lupa Ustaz. Ya. Oh ya, harus subscribe ya. Iya. Yang belum subscribe YouTube-nya 24 TV Surabaya, wajib subscribe. Ya. Loh, nanti kalau subscribe, jawab soal dapat ini, dapat stiker. Nah, sama dapat ini. Oke, ya. Pertanyaan jelas ya pertanyaannya. Sebutkan atau jelaskan nama gerakan apa saja. Harus urut ya, harus urut tadi. Yang sudah Ustadz Nuki praktekan. Nah, silakan ditulis di kolom komentar. Yang paling cepat, yang paling urut, yang paling benar akan mendapatkan stiker. Ya, Ustadz Rizky ambil 3 orang pemenang. Ini ada 3 stiker soalnya. Nah, ada 3 stiker. Oke ya. Oke, cukup sekian. Nah, Ustadz Rizky ingatkan lagi, anak-anak, ketika kalian berpuasa, berarti kalian cuma tidur-tiduran di rumah. Nah, kalian juga harus tetap aktif di rumah, berolahraga. Ya, boleh juga mengaji di rumah. Nah, itu juga wajib. Banyak melakukan gerakan aktivitas yang bermanfaat. Nah, bermanfaat ya. Yang biasanya tidurnya molor, bangkong, dikurangi ya, tidurnya lebih teratur lagi. Setelah sholat taraweh jam 9 maksimal harus tidur. Karena kalian jam 3 sudah harus bangun untuk sahur. Sahur yang baik itu gimana? Ayo, ada yang tahu enggak? Sahur yang baik itu jam berapa kira-kira? Jam 3. Jam 3. Jam 2. Terus apa lagi? Jarno. Jam 4. Oke, jam 4. Ya. Oke anak-anak. Yang penting sahur ya. Sahur yang baik itu adalah Jam 2. yang mendekati dengan adzan subuh atau diakhirkan. Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan ya, sunnahnya ketika kalian bersahur itu adalah diakhirkan, di akhir. Ya, jelas ya. Jadi sahur jam 2 ya enggak apa-apa. Ya, tapi keutamaannya ya kata Rasulullah itu di akhir. Kalau sahur. Kalau berbuka, ada yang tahu? Sekarang belum ya, belum ada. Kurang 1 jam lagi lah. Nah, berbuka yang baik adalah mensegerakan. Ya, dari di awal. Jadi kalau ketika adzan Allahu Akbar, jangan langsung ngambil makan.
minum dulu. Setelah minum konsumsi kurma. Sebelum minum baca bismillah. Nah, benar itu ya. Baca bismillah dulu, silakan minum. Setelah minum konsumsi kurma. Setelah konsumsi kurma, sholat maghrib. Jangan langsung makan, oke? Mantap. Nanti saat Rizky tanya ke bundanya masing-masing. Bunda, Mas ini gimana di rumah? Langsung makan apa? Langsung tidur? Nah, nanti akan ada hukuman dari Pak Rizky ya. Ketika olahraga nanti. Oke anak-anak, cukup sekian ya. Karena kita juga harus persiapan berbuka puasa. Ya, pesannya Ustadz Rizky, tetap aktif di rumah. Iya. Di masa kondisi pandemi COVID-19 bukan berarti kita hanya berdiam diri di rumah, tapi kita juga harus dituntut untuk aktif beraktivitas. Ya, 3 kata: iman, imun, aman. Oke? Oke, kita baca hamdalah dulu dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Terakhir. Ustaz Rizky pengen dengar yel-yelnya SDM 24 Ketintang. Kalau Ustaz Rizky teriak SDM Muhammadiyah 24 the best, cerdas, habis, berkarakter. Oke, yang teriak yang kenceng. Bersamaan, teriak yang bersamaan yang kencang juga. Oke, siap. 1, 2, 3. SD Muhammadiyah 24. Habis karakter. Terima kasih anak-anak. Semoga pokoknya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.